Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML. Nah, masih bersama saya Benny. Kali ini kita akan menampilkan video pakai HTML ya. Nah, ini jadi adalah materi yang kita akan bahas. Untuk itu langsung saja kita ke slide pertama. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah bahas gambar. Kemudian sebelumnya lagi teks. Nah, jadi informasi itu salah satunya juga dalam bentuk video ditampilinnya ya. Kadang gambar saja tidak cukup untuk membawa informasi, tapi juga harus dalam bentuk video juga. Karena kan misalnya ada banyak gambar ya. Kalau kita tampilin gambarnya banyak, misalnya ribuan, ribet. Mending pakai satu buah video bisa diputar oleh pengguna. Nah, jadi deh informasinya bisa ditonton berjam-jam atau berkali-kali atau bisa diputar mundur kira-kira begitu. Ya. Kemudian video itu apa? Bisa kita pahami sebagai gambar bergerak yang disertai dengan audio atau suara. Nah, itu gambar ya. Jadi di web itu ya teman-teman tahu lah ya, kayak di YouTube itu kan untuk melihat video. Nah, siapa tahu teman-teman pengen bikin web seperti YouTube, ya berarti harus bisa menampilkan gambar. Kemudian di sini yang perlu kita catat adalah yang diingat-ingat ya, gambar itu harus formatnya antara tiga ini. Kalau di web ya, sorry. Video itu MP4 yang didukung, bisa WebM, bisa OGG. Kemudian sumbernya bisa internal atau bisa lewat eksternal, kayak alamat YouTube sama kayak gambar ya, alamat internet ya, sama kayak gambar. Mungkin kita coba saja bagaimana cara menampilkan video. Langsung kita buka folder utama kita copy saja gambar. Saya hapus saja ya. Kemudian coba lihat ini apa nih? Favicon yang itu. Oke, saya copy paste di sini X8 ya. X8 menampilkan video. Ya, enter. Kita buka di web, kemudian kita buka di Notepad. Open with Notepad sambil saya buka W3 School. Kemudian di sini bagian HTML dan ada video ya. Nah, video. Untuk menampilkan video, teman-teman harus punya videonya dulu. Nih, video ini. Saya ada nggak video ya? Kayaknya saya sudah download ya. Ada di download, kemudian video. Nah, ini ada gambar ini ya. Ada video ini, Kung Fu Panda lagi. Wah, mantap. Udah. Kita coba tampilkan video yang ada di sini ya. Saya nggak mau ngopi videonya ke folder utama kita ke dalam sini, males saya, males ya. Atau kita coba deh, gimana saya nih? Saya punya video nggak ya? Oh, ada ternyata video ini mah. Oke, saya copy ke dalam folder kita ini ya. Image asset berarti ini adalah video asset. Video assets. Nah, enter, paste. Oke, teman-teman kalau nggak ada ya udah download video atau pakai video yang sudah ada aja. Bikin folder video asset dan taruh di dalam situ gambarnya ya. Sama aja kok nanti hasilnya. Oke, di sini kita rubah title-nya dulu. Menampilkan video. Kemudian di sini menampilkan video dengan HTML, HR ya, pakai HR. Kemudian codingnya atau sintaksnya adalah nih. Nah, ini copy, saya copy ya. Teman-teman ketik. Oke, sebentar. Nah, kalau kita cuma punya satu versi dari video. Versi itu artinya ekstensinya cuma satu ya. Misalnya saya cuma ada MP4 di sini, maka yang OGG ini nggak usah dimasukin. Kecuali teman-teman punya OGG atau punya web apa ya? Web apa tadi? Oh, coba. Formatnya, oh ada di sini ya. Kecuali formatnya ada banyak, misalnya WebM. Ya, WebM ada OGG, ada 3 format tuh.
supaya aman kan, supaya videonya bisa diputar tanpa tanpa khawatir gagal diputar, maka bisa tampilkan ketiga source-nya di coding. Nah, tapi karena saya punya cuma satu, yaitu MP4, ya udah saya hapus aja ini. Kemudian tadi foldernya ada di mana? Foldernya ada di video asset dan nama filenya saya copy dulu ya. Berarti di sini, di sini SRC ya. Oh, saya salah. Oh, benar-benar. Ini video. Nah, di SRC-nya nih. SRC-nya video asset. Karena letak filenya ada di dalam satu folder, satu level folder di atas file coding kita ya. Paste namanya, save, udah. Kemudian ini nanti akan saya perlihatkan maksudnya ya. Saya hapus dulu aja. Save video aja. Nah. Kemudian bagian sini apa? Nah, bagian sini ini adalah pesan yang akan muncul kalau web kita tidak mendukung atau tidak mampu menampilkan video MP4 di sini, atau tidak mampu sama sekali menampilkan video mau MP4, OGG atau WebM ya. Jadi muncul pesan ini. Bisa teman-teman tulis pakai bahasa Indonesia ya. Contohnya browser kamu tidak mendukung penampilan video, bukan penampilan ya, pemutaran video ini. Nah, bisa kayak gitu aja deh pesannya. Atau coba browser lain. Cobalah browser lain. Oke, save. Nah, dan video itu harus ditutup dengan tag penutupnya ya, garis miring video. Ini source-nya untuk menuju alamat dari video yang ingin ditampilkan. Oke, kalau sudah save, kita lihat hasilnya di sini tadi. Nah, ini ya, reload dan videonya akan muncul. Oke. Sayangnya di sini nggak ada tombol play-nya. Nah, untuk menampilkan tombol play, teman-teman bisa memanfaatkan nih atribut controls. Jadi tambahkan di bagian video ini ya, controls, save, reload. Nah, ini ada controlsnya. Nah, klik ada untuk play, kemudian ini untuk mengakses menit berapa atau detik berapa dari video. Ini ada volume, dan ini untuk full screen. Kita play. Nah, ini ya. Kalau saya bisa mendengar suaranya, teman-teman kayaknya nggak bisa mendengar suara video ini karena saya disable ya. Saya disable audio untuk OBS ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur selain kontrol, bisa autoplay. Autoplay itu artinya otomatis, automatic play, bermain. Artinya bisa dimainkan otomatis videonya. Ketik aja di sini autoplay, save. Tapi kadang-kadang browser kayak Firefox ini tidak akan memutar secara otomatis video meskipun sudah ada autoplay ini, atribut autoplay. Karena dia emang tergantung pada browser ya. Misalnya teman-teman coba pada Chrome, bisa nggak dia memutar video secara langsung? Klik kanan ya, saya praktekkan, bisa nggak? Oke, pada Chrome harusnya bisa sih kalau Chrome ini. Oh, nggak bisa juga, autoplay-nya juga di ini ya, dinonaktifkan ya, karena autoplay itu juga berbahaya, bisa digunakan untuk virus ya, virus yang dikirim lewat internet. Kalau Edge bisa nggak autoplay-nya? Saya coba buka pakai Edge tadi, lemot ya. Oh, tetap nggak bisa, dia harus manual ya. Berarti atribut ini memang tidak bisa dipakai pada beberapa browser. Kalau dulu browser versi lama ya, ini kan browser Chrome atau Firefox-nya baru ya. Kalau versi lama ini benar-benar bisa terputar videonya. Nah, karena kan semakin canggih browser itu, dia mencegah terjadinya apa namanya ya, serangan virus lewat web ya. Autoplay ini bisa digunakan bisa digunakan untuk memasukkan virus. Jadi kayaknya di disable oleh pengembang browser, kira-kira begitu. Oke, berarti kita bisa hapus dan kita bisa coba setting lain ya, kayak muted. Nah, muted ini untuk apa? Mute itu artinya bisu.
Teman-teman TV-nya pernah dibisukan kan? Nah, muted artinya dibisukan, artinya suaranya nggak ada. Kita save dan kita reload ini, suaranya nggak akan ada. Tuh, otomatis di sini volumenya 0. Nah, gitu ya. Itu artinya muted. Karena kan misalnya kita developer ya, programmer web nih. Kalau kita ngetes running terus ada suaranya video nih. Kita edit codingnya, kita run, edit, run, ada suaranya, biasanya itu mengganggu untuk development. Biasanya sementara di develop, sementara dikembangkan webnya ini di-muted dulu oleh si pengembang. Dan jangan lupa kalau teman-teman ini harus dihapus lah supaya pas pengguna memutar videonya ada suaranya sudah. Oke. Alright, kemudian width dan height sama kayak gambar, width dan height dari apa? Video itu bisa kita atur. Misalnya di sini 720 ya, 720 kali height-nya berapa ya? 720 bagi 2 berapa? 360 ya, 360. Oke. Save, salah. Save, reload. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Tapi bedanya adalah nih kalau video ya ukurannya akan sesuai, dia tidak akan berubah ininya. Kalau misalnya lebar kepanjangan nanti akan ada area kosong, atau kalau kelebaran dia akan ada area kosong di atas sini. Kalau kepanjangan dia akan ada area kosong di samping kiri kanannya. Nah, begitu ya. Itu mengenai video. Sangat mudah ya untuk menampilkan video. Nah, tapi di sini coba kita tes lagi. Tadi kita masih video internal. Oh ya, saya belum tunjukkan untuk menampilkan video di drive berbeda dengan coding kita. Coding kita berada di sini kan. Tadi saya punya video di download sini di video. Kemudian nah ini ada filenya. Caranya kalau teman-teman mau nampilin video dari sini, ya udah klik di bagian sini ya. Ini path namanya. Sudah saya jelasin di video sebelumnya di gambar. Copy, kemudian teman-teman taruh di sini, paste. Kemudian teman-teman rename ke videonya, Ctrl A, Ctrl C, paste di sini ya. Nah, mana nih? Sebelumnya garis miring ini kita ubah ya, karena kalau di Windows Explorer itu dia pakai garis miring terbalik ya. Oke, garis miring, paste nama file, ya udah, save. Kemudian kita reload di sini, harusnya bisa. Oh, dia nggak bisa karena tipenya apa nih? TS. Nah, coba saya gunakan yang ini ya. Cara menggunakan modul Arduino. Sama berada di folder tempat Kung Fu Panda ini. Coba garis miring, paste, nih ya. MP4 kan? Dia, oh iya karena di sini MP4 ya. Hanya ada 3 format yang bisa dipakai, MP4, WebM, dan OGG. Saya save. Reload. Tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Padahal kalau video, kalau gambar kemarin bisa ya. Karena kayaknya dia tidak mendukung di sini. Di bagian source-nya ini dia tidak mendukung. Nggak bisa nih, memang nggak bisa. Berarti ini harus dipindah file file videonya ke dalam mungkin ke dalam folder yang mendekati coding HTML kita ya. Boleh di sini atau di luar folder sekali atau di dalam folder video ini. Tapi saya nggak akan praktekkan. Berarti ini catatan ya, nggak bisa menampilkan video yang berada di luar. Oke, ini video assets garis miring apa tadi? Video example. Oke. Saya reload lagi. Nah, seperti ini. Kemudian gimana kalau video sumbernya dari internet nih, eksternal ya. Coba kita YouTube. YouTube bisa nggak ya gambarnya ya? Biasanya video YouTube itu sudah diamankan oleh YouTube ya, supaya nggak bisa ditampilin gitu. Ditampilin langsung pakai coding. Oke. Kenapa seperti itu ya? Karena menjaga keamanan mereka. Virus itu biasanya masuk lewat apa ya? Lewat coding-coding kan, coding-coding yang mengizinkan akses langsung ke file.
Klik share bisa nggak ya? Kemudian embed, coba embed. src, oh dia harus pakai ini ya, pakai itu, pakai iframe. Nanti kita akan belajar iframe juga. Kemudian saya coba cara lain, nggak bisa ya. Text email nggak bisa juga. Kemudian embed, jangan-jangan kita copy ini gimana, nggak bisa ya. YouTube tuh saya tahu nggak bisa. Mungkin kita bisa coba video lain. Oke, kita kasih contoh ya, mudah-mudahan bisa ini. URL. Nah, kayaknya di web ini dia harusnya bisa ditampilin ya. Ada nggak URL videonya? Copy. Nah, di sini copy video link. Nah, copy video link ada ya. Saya klik kanan di gambarnya tadi. Harusnya kalau dia mendukung atau tidak ada pemblokir atau ya pengaman lah, pengaman video, kita bisa nampilin video yang dari halaman ini yang kita akses lewat internet ke video kita ya. Mana tadi file videonya? Nampilkan video ini ya. Reload. Tunggu bentar, dia mencari halaman videonya. Ini masih loading ya. Tuh, bisa kan? Iya bisa. Asalkan website atau server yang asal tidak memblokir akses videonya. Tuh, bisa di play, benar-benar bisa ya. Nah, tapi kalau dia memblokirnya kayak YouTube tuh nggak bisa langsung ditampilin pakai ini tadi URL videonya kayak ini, nggak bisa. Nah, itu berarti ada pemblokiran dari server asal. Nah, itu ya teman-teman, itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke, itu mengenai video. Saya yakin teman-teman bisa, mudah sekali. Sekarang kita di video berikutnya kita akan membahas tentang pemutar audio atau musik ya di HTML. Karena musik juga biasanya ada di web. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.